Iya. Baik, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, kita lanjutkan Ummahat ya. Kita masuk ke syarah Syekh Muhyiddin. Baik, mangga silahkan. Nah, Ustaz. Wa aqulu Dari wa aqulu berarti ya. Iya. Wa aqulu dan aku mengatakan tastati'u an ta'rifa annal kalimata marfu'atun biwujudi alamati fi Afwan, akhir. suaranya terputus-putus. Kalau suara Ana terdengar dengan baik. Jelas Ustaz. Berarti Ana ya. Enggak jelas semuanya. Mbak Erika, Ustaz jelas semua. Oh. Ya, Ana ulang Ustaz ya. Boleh. Wa aqulu dan aku mengatakan tastati'u an Siapa ini yang mengatakan? penulis Tufah ya. Sania Ustaz. Iya. Syekh Muhyiddin ya. Syekh Muhyiddin. Syekh Muhyiddin. Kalau yang di atas yang warna hitam lebih besar ini Ibnu Ajurum. Ibnu Ajurum ya. Ya, kata Syekh Muhyiddin wa aqulu, kemudian Tastati'u an ta'rifa annal kalimata marfu'atun biwujudi alamati fi akhiriha. Tanwinkan. Amatin. Biwujudi alamatin fi akhiriha min arba'i alamatin. Dapat astati kamu mampu bahwa mengetahui bahwasanya kata yang marfu dengan ciri kata marfu, sesungguhnya kata yang marfu dengan ciri pada dengan akhir hadirnya dengan hadirnya ciri pada akhir kata dari 4 ciri. Wahidatun minha bisa wahidatun atau wahidatin. Wahidatin berarti atof ke arba'i. Wahidatin minha asliyati. Berarti bisa kita bilang wahidatun minha berarti. Wahidatun minha asliyatun. Satu di antaranya asli. Wahia ad-dhammah, yaitu dhammah. Wa salasun furu'un anha, dan yang tiga lainnya adalah cabang darinya. Dari dhammah maksudnya ya. Oh ya, dari dhammah. Wahia yaitu al-waw wal alif wan nun. Yaitu waw, alif dan nun. Nah, di sini ya. Kamu mampu mengetahui bahwa kata disebut marfu dengan adanya alamat atau ciri tanda di akhir kata tersebut min arba'i alamatin, di antara 4 ciri itu. Wahidatun minha, satu dari empat ciri itu asliyatun, disebut ciri asli. Wahia dhammah. Jadi dhammah adalah ciri utama bagi rafa. Wa thalathun, dan 3 yang lainnya furu'un, cabang dari anha, dari dhammah. Siapa saja furu'nya itu? Wahia, yaitu al-waw, al-alif, dan nun. Jadi i'rab ada 4, salah satunya ar-raf'u. Raf'u itu mempunyai ciri, ada 4 juga. Yang pertama dhammah, al-waw,
al-alif, dan an-nun. Jadi ketika kita mendapatkan fi'il mudhari' atau isim yang mu'rab, ketika kita bilang marfu', maka tidak mungkin keluar dari hal ini. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw, marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif, marfu'un wa alamatu raf'ihi an-nun. Pasti kita sebutkan itu. Jadi ada 4 ciri untuk rafa. Selanjutnya Mawadhi'u ad-dhammah. dhammata, dhammati, dhammatu. Mawadhi'u ad-dhammatu. Sebagai apa dhammah? Dhammati. Mudhaf ilaih ya. Ya, betul. Berarti maksudnya tempat-tempat domah gitu, kedudukan. Ya, tempat dhammah menjadi ciri untuk rafa maksudnya, betul. Tempat dhammah. Tempat-tempat domah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fa'ammad dhammatu, maka adapun domah, fatakunu alamatan ar-raf'i, menjadi lirraf'i. Fatakunu alamatan lirraf'i, menjadi ciri rafa fi arba'ati mawadhi'a, menjadi ciri rafa pada 4 tempat. Al-awwal al-ismil mufradi, yang pertama adalah isim mufrad. Wasani jam'it taksiri, yang kedua jamak taksir. Wasalis jam'il muannatsis salimi, yang ketiga jamak muannas salim. Warabi' al-fi'li al-mudhari'il alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, yang keempat adalah fi'il mudhari yang belum bersambung di akhirnya dengan apapun. Ya, ini tempat dhammah menjadi ciri untuk rafa di 4 tempat ya. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari yang belum bersambung dengan apapun di akhirnya, yaitu yaf'alu, taf'alu hiya, taf'alu anta, af'alu, dan naf'alu. Jadi ummahat, kalau kita gambarkan maksud dari Ibnu Ajurum seperti ini. Ana gambarkan sedikit. Jadi maksud Ibnu Ajurum urutannya ya. Urutannya kan tadi sedang membahas yang namanya al-i'rab ya. I'rab itu dibagi menjadi 4 ya. Ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru, dan al-jazmu. Jadi ini hukum dalam i'rab. Ar-raf'u, an-nasbu, jadi hukmuhu ar-raf'u, hukmuhu an-nasbu, hukmuhu al-jazmu, hukmuhu al-jarru. Tetapi kalau objeknya kita disebut bukan rafa tetapi marfu, mansub, ya, majrur, dan majzum. Ini sudah kan ya. Kemudian sebetulnya di dalam isim atau fi'il ada rincian yang masuk ke kategori rafa atau yang dihukumi rafa siapa saja, ada rinciannya. Maka nanti dibahas di dalam kitab Al-Ajurumiyah itu babu marfu'atil asma, yaitu menerangkan siapa saja yang dihukumi rafa dan disebut marfu'. Kemudian setelah itu babu mansubatil asma, isim-isim yang mansub. Maka dijelaskan juga siapa yang dihukumi dengan nasab. Majrurat ini adalah bab akhir di dalam Al-Ajurumiyah. Jadi
tiga bab, marfu'atul asma, mansubat, dan al-majrurat. Adapun al-jazmu ini dibahas juga secara tidak langsung ketika pembahasan fi'il. Ya, ketika pembahasan fi'il di bab nawasibul mudhari dan jawazimul mudhari dibahas. Jadi rincian dari kitab Al-Ajurumiyah sisanya membahas 4 ini ya. Rafa, nasab, jar, dan jazm, itu saja. Jadi kalau ar-rafu siapa saja yang masuk ke ar-raf'u, kita bilang salah satunya adalah al-fa'il. Al-fa'il ini subjek, pelaku dalam pekerjaan yang dihukumi ar-raf'u. Nah, kemungkinan atau macam bentuk dari fa'il, sekali lagi, kemungkinan atau macam dari bentuk fa'il itu, kemungkinannya sudah kita pelajari. Yang bagian di sini bukan ya? Oh, bukan ya. Bagian yang 7 itu ummahat, isim mufrad, mutsanna. Ya, ana lupa lagi. Gimana nih? Jadi kemungkinannya yang bagian dulu. Jadi kemungkinan yang menjadi fa'il satu al-ismu al-mufrad ya. Al-ismu al-mufrad, kemudian al-mutsanna. Di sini kan ada ar-raf'u, an-nasbu, dan seterusnya ya. Al-mutsanna, al-jam'u, at-taksir, dan seterusnya sampai 7. Dan ditambahkan kalau nggak salah 2 ya nanti. Kemudian fi'il mudhari. Yang menjadi fa'il itu tentu isim. Maka kemungkinannya ini. Kalau bentuknya yang menjadi fa'il itu isim mufrad, kita lihat di sini dengan apa? Kalau bentuk fa'ilnya itu bentuknya itu mutsanna, maka kita bilang cirinya dengan apa di sini. Dan seperti itu. Jadi urutan Ibnu Ajurum seperti itu. Jadi setiap bab terhadap bab yang lain itu ada korelasi ya. Ada kaitannya. Seperti itu. Jadi sudah terbayang secara umum, ummahat harus sudah betul-betul terbayang secara umum Al-Ajurumi itu apa bahasannya, cakupannya apa saja. Sangat-sangat ringkas ya. Baik, dilanjutkan Mangga silahkan. Wa aqulu takunu ad-dhammatu alamatan ala raf'in al-kalimati fi arba' Idhofah itu idhofah. ala raf'in al-kalimati. Yang mana? Ar-raf'i mudhaf, al-kalimah mudhaf ilaih. Raf'il Al-mudhaf. kalimati. Iya. Ala raf'i al-kalimati fi arba'ati mawadi'i. Baik. Di sini apakah ada idhofah arba'i mawadi'? Pertanyaannya ada enggak? Fi arba'i. Di 4 tempat. Yang benar. Arba'ati fi 4 tempat. Seperti ini. Misal kitabun. Jamannya itu kutub. Kita menginginkan 4 buku bagaimana? Oh ya, mawadi'a ya. Nah, ya. Kita menginginkan 4 buku jadi apa? Arba'atu kutubin. Jadi ada idhofah ya, berarti mawadi sebagai mudhof ilaih kan ya? Iya. Nah, mudhof ilaih dia bentuknya mawadi ini bentuknya apa dari yang telah kita pelajari? Si mufrad, mutsanna, jama', muzakkar, al-asma al-khamsah, kemudian isim layan sharif. Kira-kira masuk ke hukum yang mana? Isim layan sharif ya. Baik. Kalau kita bilang isim layan sharif, dia sebagai mudhof ilaih itu majrur. Berarti kita lihat isim layan sharif majrurnya dengan apa? Fathah. Iya, berarti fi arba'ati mawadi'a.
Si mawadi'a. Nah, terjemahnya ya, Ustaz. Hmm. Dan aku mengatakan menjadi ciri domah Dhammah menjadi domah menjadi ciri atas kata yang rofa di dalam 4 tempat. Al-mawadhi'ul awal Maudi, kalau ini maudi. Al-mawadhi'ul awal, tempat yang pertama, al-ismul mufradi, isim mufrad, Al-ismu mufradu, sifat mausuf ya. sifat. Bal maudhi'us sani, tempat yang kedua, jam'ut taksiri, jamak taksir. Wal maudhi'u as-salis, jam'ul muannasi as-salim. Salimi, Tempat salima, salimu. jam'ut. Ini sifat untuk jam'u. Oh, bukan muannas. Iya. Jam'ul muannasi salimu. Sahih. Wal maudhi'u ar-rabi', tempat yang keempat, al-fi'lu al-mudhari. Fi'il mudhari. Alladzi lam yattasil bihi alif isnain. Yang belum Alifa, alifi, alifu. alifi. Sebagai apa alifi? Lam yattasil bihi. Yang belum maf'ul ya. Coba sekali lagi. Lam yattasil bihi. Sambung padanya alif isnain. Iya, berarti yang bersambung dengan fi'il mudhari itu apa? Alladzi yang lam yattasil, bukan belum bersambung dengan bihi, alif, dengan fi'il mudhari itu. Siapa yang belum bersambung? alif isnain. Aywa, alifuthnaini. Dia sebagai apa? Mudhaf ilaih. Betul, mudhaf ilaih. Tetapi dia alifu kenapa marfu sebagai apa? Khobar ya. Al-fi'lu al-mudhari alladzi lam yattasil bihi alifuthnaini. Fa'il dari yattasil. Betul ya? Jadi yang belum bersambung dengan fi'il mudhari itu alifuthnaini. Alif itsnain. Ya, dilanjut. Wala wawu jama'ati. Dan tidak bersambung juga dengan wawu jamaah. Wala ya'u mukhatabatin. Dan tidak juga bersambung dengan ya mukhatabah. Wala nunu taukidin. Dan tidak bersambung juga dengan nun taukid. Khafifatun. Khafifatun apa? Yang ringan. Yang ringan. Dengan nun taukid yang ringan. Sakil. Sakilatun. Atau yang berat. Wala nunu niswati. Dan juga bukan dengan nun niswah. Baik. Di sini menjelaskan dhammah menjadi ciri untuk rofa'nya kata dalam 4 tempat. Tempat yang pertama isim mufrad. Nah, ini tempat pertama. Jadi isim mufrad ketika menduduki hukum rofa, dia marfu dengan dhammah.
Wal maudhi'u tsani jam'u taksir, jamak taksir. Jadi jamak taksir ketika menduduki hukum rafa, maka rafanya dengan dhamma, enggak bisa dengan yang lain. Yang ketiga jam'ul muannats salim, jamak muannats salim. Dan yang keempat al-fi'lu al-mudhari alladzi lam yattasil bi alif tsnain walau jama'ah, dan seterusnya. Fi'il mudhari. Jadi contoh isi mufrad ketika menduduki sebagai contohnya sebagai mubtada ya. Hamidun jalisun. Nggak bisa kita bilang jalisan. Kenapa? Jalisan itu isi mufrad dan dia menduduki rafa. Isi mufrad ketika rafa atau ketika marfu pasti dengan dhammah. Jamak taksir jaa au hadhihi kutubun. Contohnya hadhihi kutubun. Kutubun ini jamak taksir yang dia sebagai khobar, khobar itu rofa. Maka jamak taksir ketika menduduki rofa dengan dhamma. Jamak muannats salim ja'at muslimatun, nah, dengan rofa juga. Kemudian yang tempat keempat adalah di fi'il mudhari. Maksudnya adalah fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Lam yattasil bi akhirihi syai'un, yang belum bersambung dengan apapun di akhirnya. Di sini dirinci oleh mu'alif, lam yattasil bihi alifus nain. Fi'il mudhari yang tidak atau belum tidak bersambung dengannya itu alifus nain, yaitu yaf'alani dan taf'alani. Inilah fi'il mudhari yang bersambung dengan aliful itsnain. Maka ketika rafa ini bukan dengan dhammah tetapi dengan thubutun nun ya. Dan bukan pula bersambung dengan wawu jamaah. Wawu jamaah itu yang mana fiilnya? Yaitu yaf'aluna sama taf'aluna. Maka keduanya bentuk fiil ini marfu'nya itu bukan dengan dhammah tapi sama dengan thubutun. Wala ya mukhatabah, dan begitu pula fi'il mudhari tersebut belum bersambung dengan ya mukhatabah. Yang mana ya mukhatabah itu? Yaitu taf'alina. Maka ini marfu'nya bukan dengan dhammah tapi sama ya thubutun nun. Ini disebut al-af'al al-khamsah. Wala nunu taukidin khafifatun aw tsaqilatun. Dan tidak pula fi'il mudhari itu bersambung dengan nun taukid khafifah. Contohnya misal yaf'alan. Yaf'alan. Ini sebetulnya ada rinciannya ya. Yaf'alan. Maka ketika bersambung dengan nun taukid, ini bukan dengan marfu lagi, marfunya bukan dengan dhammah lagi, tetapi dia itu bahkan tidak marfu. Kita bilang dia itu mabniun alal fathi. Atau tsaqilah, contohnya yaf'alanna. Jadi maksud khafifah itu yang tidak bertasydid nun taukidnya cuman satu, kalau tsaqilah ada dua. Karena dua-duanya kalau bersambung dengan nun taukid hukumnya sama, yaitu mabniun alal fathi. Dan bukan pula bersambung dengan nun niswah. Yang mana fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah? Yaitu yaf'alna dan taf'alna. Maka kedua fi'il ini marfunya itu bukan dengan dhammah lagi. Bahkan dia itu sama tidak marfu, dia itu mabni hukumnya. Sama dengan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Kalau nun taukid mabni alal fathi, kalau ini mabniun alas sukun ya. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau mau rinci ummahat tentang hukum fi'il mudhari ya. Ini kalau mau selesai tentang hukum fi'il mudhari, tinggal rinci saja. Hukum-hukum fi'il mudhari, pertama yang belum bersambung dengan apapun. Kemudian yang bersambung dengan aliful itsnain
wawu dan ya disebut al-asma al-af'al al-khamsah. Kemudian yang bersambung dengan nun taukid khafifah dan tsaqilah mabni ala al-fathi, tapi ada rinciannya. Dan yang terakhir yang bertemu dengan nun niswah. Jadi sebetulnya bisa kita bagi 4. Yang pertama yang lam yatasil bi akhirih syai'un 1. Yang kedua al-af'al al-khamsah ya. Yang ketiga yang bersambung dengan nun taukid, yang keempat yang bersambung dengan nun niswah. Maka masing-masing dari fi'il tersebut atau macam tasrif fi'il tersebut ada ciri hukum rofa tersendiri ya. Seperti itu. Ayo dilanjutkan. Amal ismul mufradu. Adapun isim mufrad fal muradu bihi hahuna, yang dimaksud di sini ma laisa musannan, apa-apa yang bukan yang menunjukkan 2. Wala majmu'an, dan bukan yang menunjukkan jamak. Wala mulhaqqan bihima, dan bukan mulhaq kepadanya. Mulhaq itu apa Ustaz? Bihima. Mulhaq bihima itu adalah mulhaq bil musanna dan mulhaq bil jama'. Jadi bihima, hima di sini kembali ke majmu dan musanna. Apa mulhaq bihima? Jadi ummahat di dalam bahasa Arab ada yang disebut mulhaq. Mulhaq itu dari kata lahiqa. Menyusul atau mengikuti. Jadi mulhaq itu yang diikut sertakan bihima ke dalam hukum kedua. Jadi ada yang disebut mulhaq bil musanna. Ada pula yang disebut mulhaq bil jam'i, dengan jama'. Ini jamanya harus ditafsil ya. Jama yang mana? Misal muzakkar salim. Jadi mulhaq itu yang diikut sertakan ke dalam hukum musanna atau ke dalam hukum jama'. Maksudnya bagaimana kok diikut sertakan? Jadi dia itu bukan musanna tetapi dihukumi hukum musanna. Dia itu bukan jama tetapi dihukumi hukum jama. Contoh katanya ada kata isnani. Kita lihat dengan musanna ada kata masjidani. 2 masjid. Kalau kita menginginkan 1 masjid, ya kita hapus saja alif nunnya. Jadi kata masjid. Dan ini masjid ini disebut musanna. Kalau isnani, dia itu bukan musanna. Kenapa? Isnani itu 2. Kalau kita menginginkan 1, seperti yang tadi masjid, kita hapus alif nunnya. Kita hapus alif nunnya menjadi isnun. Apakah benar isnun itu adalah 1? Kita bilang bukan. Jadi adalah isnani adalah kata yang bukan musanna tetapi dihukumi hukum musanna, maka disebut mulhaq bil musanna. Dan lafaz-lafaznya ada. Begitu pula mulhaq bil jama' dengan jama' ada. Ada enggak? Ada. Contohnya kata aradun. Aradun itu jama' dari ard. Apakah benar yang namanya bumi itu ada banyak? Kita bilang tidak, bumi itu cuma 1. Ala kulli hal dia itu sebetulnya bukan jama atau bukan musanna, tetapi dihukumi masing-masing ke dalam hukum jama dan hukum musanna. Itu disebut mulhaq. Mulhaq. Selanjutnya. Wala minal asma'il khamsati, dan juga bukan yang termasuk isim-isim yang 5. Iya Ustaz.
Betul. Jadi isim mufrad itu yang bukan mutsanna, bukan jama, dan bukan pula mulhaq bil mutsanna dan jama, bukan pula merupakan dari isim-isim yang 5. Ya apa? Mufrad di situ adalah kebalikan dari mutsanna atau jama yang sering kita dengar ya, yaitu isim mufrad, isim tunggal. Zaidun itu tunggal. Maka dia itu isim mufrad. Masjidun sama tunggal ya. Seperti itu. Selanjutnya Sawaun akanal muradu bihi muzakkaron. Sama maksudnya kalau ini kan sawaun sama ya maksudnya. Tetapi kalau kita mau terjemahkan konteks yang cocok, maka mungkin kita bisa bilang meskipun apakah ya. Meskipun akana apakah keadaan al-muradu yang diinginkan bihi dengan itu muzakkaron, bentuknya muzakkar. meskipun apakah yang diinginkan dari bentuknya itu adalah mudzakkar, mislu Muhammadun, seperti Muhammadun wa Aliyun wa Hamzatun. Hamzah. Hamzah. Hamzah bertanwin atau tidak? Iya. Hamzatun. Amkanal muradu bihi muannasan, ataupun apakah yang dimaksud Tidak dari ada apa? Ini tidak ada hamzah. Karena menjadi, ataupun yang dimaksud darinya adalah mu'anas. Mislu Fatimatu wa Aisyatu wa Zainabu. Baik, seperti itu. Jadi katanya maka tidak ada bedanya. Apakah yang dimaksud dengan isim mufrad itu bentuknya mudzakkar seperti Muhammad, Ali, Hamzah, tidak ada bedanya. Amkanal muradu bih muannatsan, atau yang dimaksud itu perempuan muannas seperti Fatimah, Aisyah, Zainab, tidak ada bedanya. Selanjutnya Wa sawaun akanat ad-dhammatu zahiratu. ad-dhammatu akanatid dhammatu Zahiro. Sebagai berarti tinggal ad-dhammah kan sebagai isim kanat, berarti tinggal khobar kanat zahirah itu. Oh iya. Zahirota. Zahirota. Zahirotan. Iya, zahiratan. Yang ini meskipun juga ya Ustaz terjemahan. Meskipun. Dan meskipun apakah domah zahirah kama fi nahwu hadara Muhammadun. Ada fi nahwi berarti. Fi nahwi. Kama fi nahwi hadara Muhammadun wa safarat Fatimatu amkanat muqaddaratan. Sebagaimana dalam contoh hadara Muhammadun dan safarat Fatimatu amkanat muqaddaratan. Atau domahnya dikira-kira muqaddaro. Nahu hadaral fata wal qadi wa akhi. Wa nahu tazawwajat Laila wa Nu'ma. Fa inna Muhammadu wa kadza Fatimatu marfu'ani. Maka sungguhnya pada kata Muhammad dan
pada kata Fatimah keduanya marfu. Wa alamatu raf'ihima dan ciri rofa keduanya ad-dhammatu adh-dhahiratu, domah yang nampak. Wal fata wa misluhu laila wa nu'ma marfu'atin. Khobar itu. Marfu'atun. Dan pada al-fata, laila, nu'ma, marfu ya. Mereka marfu. Mereka marfu. Wa alamatu raf'ihinna dhammatun muqaddaratun alal alifi. Dengan ciri rofa mereka adalah dhammah muqaddarah pada alif. Mana'a min zuhuriha ta'adzur. Terhalang dari nampaknya. Menghalangi berarti kalau menghalangi dari nampaknya siapa? Nampaknya dhammah itu karena Siapa uzur. Yang menghalangi itu adalah ta'adzur, ya. Yang menghalangi itu ta'adzur, uzur dalam menerima harokat. Kemudian Wal qadhi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i. Dan pada kata qadhi marfu dengan ciri rofaknya dhammah muqaddarah pada ya. Mana'a min zuhuriha as-siqal. siqala, siqali, siqalu. Siqali. Sebagai apa siqali? Mana'a min zuhuriha. Di sini kan mana'a menghalangi dari nampaknya. Dari nampaknya dhammah siapa? As-siqalu. Jadi siqal sebagai apa? Khobar ya. Jadi menghalangi dari nampaknya dhammah, siapa yang menghalangi? As-siqalu. Berarti as-siqal yang menghalangi. Fa'il. Fa'il dari mana? Siapa yang menghalangi dari nampaknya dhammah? As-siqal, yaitu siqal. Oh ya, as-siqalu. Mana'a min zuhuriha as-siqalu. Wa akhi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'ul mutakallimi. Ada qabla, setelah qabla itu Qabla ya. Mudhaf ilaih setelahnya. Oh, qabla ya'il mutakallimi. Dan pada kata akhi marfu ciri rofaknya dengan dhammah muqaddarah pada apa yang sebelum ya mutakallim. Mana'a min zuhuriha harokatul munasabati. Menghalangi dari nampaknya dhammah harokat penyesuaian. Harokat penyesuaian untuk menyesuaikan kedatangannya. Nah, seperti itu Ummahat. Seru ya kalau kitab Turos kita agak mendetail gitu ya. Jadi ala kulli hal isim mufrad marfu'nya dengan dhammah bagaimanapun bentuknya. Baik itu muzakkar, muannas, dhammahnya itu dhahirah atau dhammahnya itu muqaddarah. Dan muqaddarahnya juga sama saja. Baik dhammah muqaddarahnya itu karena ta'adzur
atau thiqal atau harakatul munasabah. Semuanya marfu dengan dhamma. Seperti itu. Itu intinya. Ya. Seperti itu. Jadi ini ana rasa kelas ini sudah mulai terbiasa ya dalam membaca kitab turos ini, ya mau tidak mau ya kita harus memulai hal itu meskipun agak susah ya. Memang di awal-awal susah itu karena belum terbiasa. Jadi semakin sering kita bermuamalah dengan kitab At-Tuhfah As-Saniyah secara khusus, kalau secara umum kitab-kitab turos, semakin sering kita membaca kitab tersebut ya semakin mengenal ya. Mengenal bagaimana Syekh Muhyiddin, mengenal turos-turos ulama. Jadi setelah kita mengenal, insya Allah tidak akan terlalu susah, ya. Tidak akan terlalu susah. Jadi insya Allah kita biasakan sedikit demi sedikit. Thaib Ummahat, sebelum ana tutup silahkan apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, ana rasa cukup ya. Insya Allah pekan depan kita masuk ke jamak taksir. Ya, ini lupa ana belum ini ya, belum di i'rab. Taib, kalau tidak ada pertanyaan mungkin ana cukupkan ya. Insyaallah ini ana belum i'rab. Nanti insyaallah pekan depan ya. Taib, ana cukupkan ya. Syukran jazilan kepada ummahat yang sudah menyempatkan untuk hadir. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.